baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan pagi, renungan harian, dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan seri bagaimana tumbuh dan dewasa di dalam kesabaran. Sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, karenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di ayat yang terakhir ada kata kesabaran. Sudahkah dalam hidup ini kesabaran itu tumbuh dan dewasa di dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih Tuhan, kesabaran itu tidak muncul dalam hidup ini dengan sendirinya. Ada beberapa hal, diperlukan minimal 3 hal untuk menghidupi kesabaran. Yang pertama, latihan yang kontinu, bukan hanya sewaktu-waktu. Dan yang kedua, ada proses secara terus-menerus. Dan yang ketiga, butuh tahan yang kuat. Inilah 3 proses kesatuan bagaimana kita tumbuh dan dewasa di dalam kesabaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih langkah-langkah kita supaya kita tumbuh dan dewasa dalam kesabaran? Yang pertama, memahami bahwa kesabaran adalah perintah Tuhan, namun juga anugerah. Yang kemarin kita sudah kupas, dan hari ini saudara, di bagian yang kedua, jadikanlah kesabaran sebagai tes karakter ilahi. Karena kesabaran itu
bagian dari buah-buah roh. Saudara yang kasih Tuhan, kesabaran adalah buah roh yang harus ditemukan dalam diri anak-anak Tuhan. Siapapun dia, orang yang sudah lama bertobat, orang yang baru bertobat, jemaat, pendeta, pengusaha, karyawan, karyawati yang satu dalam iman kepada Kristus, jadi dengan jelas kesali bahwa kesabaran adalah buah roh yang harus ditemukan di dalam anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali harus. Kesabaran menjadi rasa dan warna buah roh yang mendarah daging dalam hidup ini. Maka kita, saudara yang kasih Tuhan, akan menghidupi nilai-nilai yang baik dan benar. Saudara yang kasih Tuhan, kesabaran dapat tumbuh dan berkembang dalam diri kita jika kesabaran dikerjakan dengan baik dan dijadikan sebagai alat ukur kerohanian kita. Pagi hari ini saya mohon maaf, khotbah saya agak sedikit menjerit, saudara. Tapi ini penting sekali. Kesabaran sebagai tes karakter ilahi akan menolong kita meningkatkan dan mendewasakan perilaku dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Sudahkah kita menjadi surat yang terbuka banyak orang? Ingat, kita cerminnya Allah. Adakah di dalam hidup kita penuh dengan kesabaran? Saudara yang kasih Tuhan, pribadi yang lulus dari tes karakter ini, niscaya seluruh hidupnya akan berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita menghidupi kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan akhirnya yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga yang dibutuhkan dalam kesabaran, praktikkan kesabaran kepada semua orang, dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudara, tidak ada pertumbuhan dalam kesabaran jikalau tidak dilakukan dalam hidup ini. Mulailah melatih hidup ini dengan penuh kesabaran. Kesabaran bukanlah teori, melainkan praktik hidup. Kesabaran bukan hanya retorika, melainkan gaya hidup. Karena itu hendaknya semua kita memahami dengan jelas bahwa tanpa mempraktikkan kesabaran tidak ada perubahan, nilai itu sendiri, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita mempraktikkan kesabaran dalam hidup ini? Saudara, kesabaran tidak ada pertumbuhan nilai. Oke. Yang ketiga, ya. Itu salah semua. Yang ketiga, saudara, langkah yang ketiga bagaimana kita tumbuh dan dewasa dalam kesabaran. Praktekkan kesabaran kepada semua orang, dimulai dari yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kita perkara yang besar. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Kebakaran hutan yang luar biasa dimulai dari titik api yang kecil. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kesabaran dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada pertumbuhan dalam kesabaran jikalau tidak lakukan dalam hidup ini. Kesabaran bukanlah teori, melainkan praktik hidup. Kesabaran bukan hanya retorika, melainkan gaya hidup. Karena itu hendaknya semua kita memahami bahwa tanpa mempraktikkan kesabaran tidak ada perubahan nilai kesabaran
dalam diri kita. Kapanpun dan dimanapun, mari kita mempraktikkan kesabaran adalah bagian yang tidak mungkin diabaikan dalam hal apapun. Dengan demikian akan bertumbuh dan berkembang dengan dewasa di dalam hidup ini. Kesabaran adalah kekuatan dalam berbagai penderitaan. Itulah catatan yang penting. Saya percaya dengan kita mengikuti 3 langkah bagaimana menuju tumbuh dan dewasa dalam kesabaran, maka saudara akan melewati hal-hal yang sangat kelam. Dengan demikian kita akan bisa melihat bagaimana rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk satu pelajaran yang sangat penting yang kami terima hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk kami senantiasa menjalani apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, yaitu penuh dengan kesabaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Oh ya saudara, saya lupa, nanti malam ada live Instagram saudara. Live Instagram Pendeta Surya Rapali 7:30 Bapak Ibu sampai 8:30 malam. Jadi Bapak Ibu, saudara yang mau dibutuhkan, saudara yang membutuhkan doa, saudara bisa pesan tulis di situ. Nanti tim saya akan menulis semuanya itu. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang menopang kami, firman-Mu yang membawa kami hidup penuh dengan damai sejahtera, dan firman-Mu ya Tuhan yang menjadikan kami hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu di pagi hari, kiranya firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.